Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua, balik lagi di channel Bayangan Semu. Kali ini Bayangan Semu ada cerita tentang kisah perempuan bahu lawean. Bahu lawean itu apa sih besti? Kata orang sih perempuan pembawa sial. Bener gak tuh besti? Nah sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya besti ya. Buat kalian semua yang udah subscribe, makasih banget loh ya. Nah buat kalian semua yang belum, ayo klik tombol subscribe-nya yuk. Langsung aja kita mulai ceritanya ya besti ya. Check it out. Jadi kisah ini diceritakan oleh seorang perempuan yang bernama Kartini. Kartini ini merupakan seorang wanita cantik dan sukses. Dia hidup bahagia dengan suaminya yang sekarang. Dan Kartini ini adalah seorang wanita bahu lawean yang konon katanya jika telah menikah maka suaminya akan segera menemui ajal. Dia menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu Kartini adalah seorang kembang desa di daerahnya. Sejak duduk di bangku sekolah, Kartini sudah menjadi gadis primadona di sekolahnya. Tidak hanya teman-temannya yang jatuh hati pada Kartini, tetapi pedagang-pedagang di sekolah pun, bahkan sampai guru-gurunya yang masih muda, juga sempat menaruh hasrat untuk mendekati Kartini. Kejadiannya juga sama pada saat dia duduk di SMA. Banyak guru-guru yang lajang ingin mendekatinya, malah sampai mempersuntingnya. Kartini memang sangat cantik dan menarik. Tubuhnya yang ideal, rambut hitam lurus sebahu. Matanya berbinar indah, cenderung ke biru. Senyumnya begitu memikat. Secara penampilan fisik, Kartini adalah gadis yang sangat sempurna. Seusai lulus SMA, Kartini memulai hidup baru dengan bekerja di perusahaan garmen yang ada di kotanya. Pada saat dia bekerja di sana, dia mulai dekat dengan seorang karyawan bagian administrasi, namanya Anto. Karena sering berhubungan kerja, maka muncullah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengikat janji di depan penghulu. Banyak yang iri kepada Anto, karena bisa mendapatkan cinta seorang Kartini, cinta seorang kembang desa. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Anto untuk sementara waktu. Tapi kejadian yang menyedihkan terjadi. Suatu malam, seusai menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tiba-tiba Anto merasa kesakitan di bagian kemaluannya. Tubuhnya lalu kejang-kejang, kedua matanya melotot dan nafasnya pun berhenti. Dalam waktu beberapa menit saja, Anto akhirnya meninggal. Anto meninggal dunia di pelukan Kartini sang istri. Kematian Anto membuat Kartini syok. Berhari-hari Kartini menangisi kematian suaminya yang tanpa sebab yang jelas. Selang setahun kemudian, setelah Kartini pindah dari kota almarhum suaminya yang pertama, dia menemukan cintanya kembali. Dia bertemu dan menikah dengan seseorang yang bernama Anwar. Anwar ini adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di sebuah dinas. Acara pernikahan keduanya diadakan lumayan megah. Banyak tamu yang datang. Sebuah harapan Kartini untuk bisa melanjutkan hidupnya. Akan tetapi, baru 6 hari menikah, tiba-tiba Anwar, suami Kartini, mengerang kesakitan di kantornya. Teman-teman kerjanya pun langsung segera membawa Anwar ini ke rumah sakit. Tetapi nasib berkata lain. Suami Kartini yang kedua pun meninggal di ambulans pada saat menuju ke rumah sakit. Kartini menjadi janda untuk kedua kalinya. 3 tahun setelah menjanda, Kartini dijodohkan oleh orang tuanya. Mulanya Kartini khawatir dan takut kalau menikah lagi, suami yang ketiga akan bernasib sama dengan 2 suami sebelumnya. Tetapi
Tetapi kedua orang tuanya membujuk Kartini. Tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya, Kartini yang saat itu berusia 24 tahun menikah untuk yang ketiga kalinya. Suaminya yang ketiga ini masih ada ikatan kerabat dengan Kartini. Dia seorang duda tanpa anak yang bekerja sebagai importer di kota. Kartini selalu berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa. Tetapi harapan tinggallah harapan. Suatu malam, setelah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, tiba-tiba suami Kartini ini meraung-raung kesakitan. Sekujur tubuhnya terasa panas. Matanya melotot ketakutan. Kartini lalu memanggil tetangganya untuk meminta pertolongan. Tetapi akhirnya suaminya meninggal lagi. Ya, Kartini adalah perempuan bahu lawean, perempuan pembawa kematian, di mana mitosnya harus ada 7 tumbal suami yang harus menikahinya, baru yang ke-8 bisa hidup dengan bahagia. Tapi siapa yang mau meninggal seperti itu? Ciri-ciri Kartini, dia memiliki tompel besar, sebesar uang logam di bahu kirinya. Bahu lawean, dipengaruhi oleh aura makhluk halus yang jahat. Setelah ditinggal suaminya yang ketiga, Kartini diantar oleh orang tuanya untuk melakukan ruqyah ke seorang ustadz. Akan tetapi, efek ruqyah tersebut ternyata hanya sementara saja dan tidak bisa permanen. Jin yang ada di kemaluan Kartini datang lagi setelah sang ustadz yang meruqyahnya itu pergi. Setelah hampir 3 tahun menjanda, di umur yang ke-27 tahun, datang seorang pemuda yang masih perjaka, namanya Saiful. Dia seorang yang sangat sederhana dan lumayan tampan. Saiful mencoba mendekati Kartini karena dia melihat Kartini pada saat berbelanja di tokonya. Dengan keyakinan, Saiful melamar Kartini. Hanya Kartini memberitahukan bahwa dia adalah perempuan bahu lawean dengan ciri-ciri punya tompel di bahu kirinya. Dengan keyakinan lillahi ta'ala, Saiful berani meminang Kartini. Akan tetapi Kartini selalu menolak. Setelah lama-kelamaan, akhirnya hati Kartini pun luluh. Setelah pendekatan Saiful sebulan, kemudian mereka berdua pun akhirnya menikah. Malam pertama mereka tidak seperti malam para pengantin yang indah. Saiful sama sekali tidak menyentuh Kartini. Hari berikutnya juga seperti itu. Kartini mengikuti apapun yang suaminya lakukan. Walaupun ada perasaan menggebu-gebu dalam diri Kartini. Selama 40 hari pernikahan mereka, Saiful berpuasa. Selama itu juga, Saiful tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami pada umumnya. Setiap malam, saat di dalam kamar, Kartini selalu merasa kepanasan dan ingin melepas pakaiannya. Tetapi sang suami melarangnya. Kartini yang seorang wanita biasa dan juga mungkin pembawaan jin jahat tersebut sangat mendambakan sentuhan, belayan kasih sayang Saiful. Tetapi Saiful selalu tidak menghiraukannya. Setiap malam Saiful membaca ayat suci Al-Quran sampai waktu sholat tahajud tiba. Begitu terus sampai 40 hari lamanya. Tidak ada kemesraan di antara mereka karena sikap Saiful begitu dingin dan tidak ingin meladeni kemauan istrinya tersebut. Pada malam yang ke-40, saat Saiful selesai menjalankan puasa, saat bersama dengan Kartini, posisi saat di kamar
Tiba-tiba dia melihat Kartini teriak-teriak dan mengejang hebat. Matanya melotot, aura kecantikannya mendadak menjadi serem banget. Kartini berkontraksi dan berguling-guling di kamar, membuka bajunya karena merasa kepanasan. Lalu setelah itu, sebentuk asap tipis keluar dari kemaluan Kartini. Asap itu perlahan-lahan menerobos ventilasi jendela kamar, lalu hilang, lenyap dari pandangan. Setelah itu, Kartini pun tersadar dan menangis. Seketika itu pula sujud syukur dilakukan oleh Saiful. Saiful tidak henti-hentinya mengucap alhamdulillah. Dan malam itu adalah malam yang bahagia bagi mereka berdua. Karena Saiful melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami. 3 bulan kemudian, Kartini sering merasa mual dan juga sering muntah. Itu bukan karena sakit, tetapi karena Kartini ini hamil. Bersyukurlah mereka berdua sudah bisa melewati semua ini. Predikat Kartini sebagai perempuan bahulaweyan yang disandangnya pun sudah hilang. Akhirnya Kartini dan Saiful pun hidup bahagia bersama keluarga kecil mereka. Oke Besti, segitu aja ya cerita tentang Kartini, perempuan bahulaweyan. Mau percaya atau tidak, terserah Besti-Besti semua ya. Makasih buat kalian semua yang selalu setia untuk menonton video ini. Tunggu kisah-kisah menarik di channel Bayangan Semu ya Besti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.